Hi curious people, Maudia Yunda here. Selamat datang di My Book List, di mana aku sharing 3 insights menarik dari buku yang aku baca. Hari ini kita akan membedah salah satu buku favorit aku, Educated. Sebuah memoir yang ditulis oleh Tara Westover, seorang penulis yang berasal dari Idaho, Amerika Serikat. Sebagai teaser, ceritanya itu unik banget. Penulisnya baru pertama kali menginjakan kaki di sebuah kelas di umur 17 tahun karena masa kecilnya dipenuhi dengan limitasi-limitasi ekstrim dari kepercayaan orang tua, komunitasnya yang melarangnya bersekolah. Nah, di buku ini penulisnya bercerita tentang perjalanannya membuka pikiran, melihat dunia yang baru, mengejar kebebasan, dan membangun identitas baru sebagai individu. Sampai akhirnya dia kuliah di kampus prestigius, Harvard, Cambridge, dan menjadi penulis bestseller. Now for the insights. Insight pertama, pentingnya rasa ingin tahu. Tara Westover tumbuh di keluarga yang tidak tipikal dan cukup ekstrim dibandingkan rumah tangga biasa. Orang tuanya tidak percaya dengan pendidikan formal, institusi pemerintahan, ataupun dokter. Karena itu, masa kecil Tara dan kakak adiknya sangat tertutup dari kehidupan luar. Mereka gak bisa main dengan anak-anak lain, gak bisa ke dokter kalau terluka atau sakit, dan kehidupan mereka diatur sepenuhnya dengan doktrin dan kepercayaan-kepercayaan keluarganya. Karena ini, penulisnya banyak mengalami physical and mental abuse dan banyak kesulitan-kesulitan ekstrim lainnya yang tidak wajar dialami oleh anak seumurnya. Dengan kehidupan yang serba tertutup, terkontrol ini, kok bisa Tara menemukan jalan keluar, sekolah di kampus ternama di dunia, dan akhirnya menjadi penulis yang sukses. Yang aku lihat ya, perjalanan Tara dimulai dari rasa ingin tahu yang luar biasa. Sebagai pembaca, aku bisa melihat banget bahwa Tara cukup berbeda dari kecil. Dia selalu percaya bahwa hidup itu lebih dari sekedar yang dia tahu pada saat itu. Kemauan dan keberanian untuk mencari tahu inilah yang akhirnya membawanya untuk keluar dari zona nyaman, menentang lingkungan keluarga yang penuh limitasi, dan membangun kehidupan yang baru. Walaupun prosesnya begitu pahit. Insight kedua, suara hati kita patut didengar. Ada satu quote yang keren banget dari bukunya. My life was narrated for me by others. Their voices were forceful, emphatic, absolute. It had never occurred to me that my voice might be as strong as theirs. Artinya, hidupku selama ini dinarasikan orang lain. Suara-suara mereka tegas, lantang, dan absolut. Tidak pernah terpikirkan olehku bahwa suaraku bisa sekuat suara mereka. Masa kecil Tara dipenuhi oleh doktrin dan kontrol yang membuat dia kehilangan dirinya sendiri dan potensi dirinya. Tapi di saat Tara mulai mengejar akses ke dunia luar, dia bertambah wawasan dan terdorong untuk berpikir dengan lebih kritis. Dari proses inilah akhirnya Tara bisa menemukan suaranya sendiri, mengembangkan pemikiran-pemikirannya sendiri yang mandiri, dan akhirnya dia bisa membuat keputusan-keputusan untuk dirinya sendiri. Jadi, pada saat kita dihadapi dengan opini-opini lantang dari orang-orang sekitar kita, jangan lupa untuk juga mendengarkan suara yang kita miliki. Because we have the freedom to choose which path we want to take. And our life is ours. Tara berhasil mendengar suara hati kecilnya dan membuatnya lebih lantang, sampai akhirnya membawa perubahan yang transformatif bagi hidupnya. Dan ada satu quote lagi yang aku suka banget. Ini bikin aku mikir. How often do we seek validation and approval from others without giving consideration to the idea that we are capable and talented enough to shape our own path? Seberapa sering sih kita mencari validasi dan persetujuan dari orang lain tanpa berpikir bahwa kita juga cukup mampu dan berdaya untuk membentuk jalan kita sendiri? Food for thought. Insight ketiga, pendidikan adalah proses kreasi diri. Judul buku ini adalah Educated. Nah, salah satu hal yang aku diingatkan dari buku ini adalah betapa pentingnya pendidikan sebagai sumber dari pencerahan, perubahan, dan kebebasan. Penulisnya selalu bilang, pendidikan itu self-creation.
proses kreasi diri, proses pembangunan diri. Misalnya, dari setiap informasi dan wawasan yang Tara dapatkan pada saat akhirnya sekolah, Tara tuh semakin sadar bahwa ternyata dunia ini tuh nggak hitam dan putih ya, tapi penuh dengan warna yang dinamis. Nah, disitulah dia mulai mempertanyakan semua perspektif-perspektif yang sudah tertanam di masa kecilnya. Mengolah ulang semuanya dan memilih sendiri prinsip ataupun pendirian yang ingin dia aplikasikan di hidupnya. Ia mulai berkreasi dan membangun dirinya yang baru. Nah, bukan itu aja, tapi menurutku cerita ini menunjukkan bahwa memiliki kemandirian dalam berpikir juga menjadi proses pemberdayaan bagi Tara. From education, Tara gains freedom. Freedom to think, freedom to act, freedom to be. And that's why education is so important. And now, so what? Sebenarnya ya, buku ini tuh susah banget untuk dibagi ke 3 insights aja. Karena banyak banget kompleksitas di buku ini yang perlu pemaparan lebih detail dan panjang. Jadi aku bener-bener deh rekomen teman-teman untuk baca sendiri bukunya. Karena bukunya penuh imagery, penuh cerita dengan kompleksitas yang keren banget. Dan gak sepenuhnya bisa diapresiasi kalau gak baca sendiri. Dan aku inget banget waktu aku baca bukunya, aku tuh sampai mikir, ini fiksi atau beneran sih? Karena cukup kaget juga waktu baca ceritanya. Dan aku juga sampai terharu soalnya terinspirasi banget dengan perjuangan Tara membuka pikirannya, terus mengembangkan dirinya. Walaupun proses pemberdayaan diri itu ternyata cukup menyakitkan buat dia dan malah menjauhkan dirinya dari keluarganya. Okay, thanks for listening, curious people. If you want me to read a book and share with you my favorite insights, kasih book recommendations di komen di bawah. Also, untuk komen yang paling asik, aku akan memberikan buku ini dengan special message dari aku. So, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and turn on notifications. Bye!